Semangat pagi Bapak Ibu. Kali ini saya akan memberikan tutorial pengisian SKP e-Kinerja untuk triwulan 1. Bapak Ibu, penilaian SKP pada aplikasi e-Kinerja BKN per tahun 2023 ini akan dilakukan setiap triwulan. Sehingga dalam setiap triwulan kita perlu untuk melakukan pengisian pada 1. Rencana aksi, 2. Pengisian data dukung dan realisasi, dan ketiga adalah feedback perilaku untuk setiap pegawai yang berada dalam satu bidang kita. Baik Bapak Ibu, yang pertama saya akan menjelaskan cara pengisian rencana aksi. Ini adalah tampilan dashboard Bapak Ibu, silahkan diklik penilaian. Ini adalah tampilan menu penilaian SKP, Bapak Ibu bisa melihat di sini pelaksanaan kinerja, penilaiannya itu sudah triwulanan, ini ada triwulan 1, triwulan 2, dan selanjutnya nanti sampai triwulan 4, tapi untuk sekarang ini di aplikasi baru muncul sampai dengan triwulan 2 dan periode final. Baik, karena sekarang kita baru menyelesaikan triwulan 1, maka kita perlu fokus pada triwulan 1 saja Bapak Ibu, di mana kita akan mengisi 3 komponen. Pertama rencana aksi, kedua pengisian bukti dukung, dan ketiga adalah feedback perilaku. Yang pertama, rencana aksi. Tampilannya seperti ini Bapak Ibu, rencana aksi, ini adalah sasaran kinerja Bapak Ibu. Bisa dilihat di rencana hasil kerja. Rencana hasil kerja terdiri dari 5, ini adalah contoh punya saya. Bapak Ibu bisa bandingkan dengan SKP lengkap kita. Ini SKP lengkap, ini adalah bagian dari rencana hasil kerja seperti yang tadi muncul di aplikasi. Rencana hasil kerja saya ada 5, 1, 2, 3, 4, dan 5. Bapak Ibu, pada satu rencana hasil kerja ini bisa terdiri dari lebih dari satu indikator kinerja individu. Seperti punya saya, terkait rencana hasil kerja yang pertama, terkait dokumen BPK ini, saya memiliki 3 indikator kinerja individu, di mana ketiga indikator kinerja individu ini tidak semuanya memiliki target triwulanan atau target dalam per bulan. Ada satu IKI saya, di mana targetnya adalah 1 laporan, dan ini ada di akhir tahun nanti, yakni di triwulan 4. Mungkin Bapak Ibu akan memiliki case yang sama, dalam satu rencana hasil kerja terdapat lebih dari satu indikator kinerja individu. Sehingga Bapak Ibu pada pengisian rencana aksi nanti, pengisian rencana aksi di sini, Bapak Ibu harus memperhatikan RHK yang memiliki IKI, di mana IKI tersebut targetnya adalah bulanan atau triwulanan, dan kita hanya mengisi pada RHK yang memiliki target IKI pada triwulan berjalan. Artinya karena ini triwulan 1, kita hanya perlu mengisi rencana aksi pada RHK yang memiliki realisasi di triwulan pertama. Seperti di punya saya, Bapak Ibu bisa melihat target saya ini adalah bulanan, target bulanan, ini juga targetnya triwulanan, ini triwulanan. Untuk RHK ini, RHK Smart DCA, target saya adalah 4 berkas, ini triwulanan. Untuk MONEF Bappenas, target saya 4 laporan. Dan untuk rencana hasil kerja ketiga punya saya, ini adalah targetnya 1 laporan yang direalisasikan pada triwulan 4. Sehingga dalam pengisian rencana aksi triwulan 1, saya tidak akan menuliskan atau mengisi rencana aksi terkait RHK tersedianya data rekapitulasi diklat. Kita kembali ke aplikasi, sehingga Bapak Ibu, saya untuk triwulan 1, saya hanya akan mengisi rencana aksi untuk RHK yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Untuk RHK yang kelima, saya akan mengisinya pada triwulan 4, karena targetnya adalah 1 laporan dalam 1 tahun dan terrealisasi di akhir tahun. Baik, selanjutnya Bapak Ibu silahkan klik tambah. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengisi rencana aksi untuk RHK yang pertama. Rencana aksi ini adalah aktivitas atau kegiatan atau langkah yang Bapak Ibu lakukan untuk mencapai target Bapak Ibu. Misalnya, saya contohkan punya saya terkait rencana hasil kerja tersedianya data realisasi komponen dan rincian output satker pada aplikasi MONEF Bappenas. Saya kembali ke SKP saya tadi. Tersedianya data realisasi komponen rincian output satker pada aplikasi MONEF Bappenas, di mana saya memiliki indikator kinerja individu, data realisasi komponen dan rincian output satker pada aplikasi MONEF Bappenas diinput sesuai dengan ketentuan. Nah, untuk mencapai indikator kinerja individu berikut, hal yang saya lakukan adalah, Bapak Ibu isi di bagian rencana aksi. Hal yang dilakukan adalah
Kemudian klik OK. Bapak Ibu, apabila rencana aksi Bapak Ibu lebih dari satu, silahkan diklik tambah. Dan Bapak Ibu bisa isi berikutnya. Atau apabila Bapak Ibu hendak melakukan edit, silahkan klik edit. Atau hendak menghapus, silahkan klik hapus. Baik Bapak Ibu, saya contohkan berikutnya. Terkait sakit, saya kembali lagi. Terkait sakit, indikator kinerja individu saya adalah dokumen sakit PPS Bungus yang sesuai dengan ketentuan dengan target 20 berkas. Nah, aktivitas atau kegiatan atau pekerjaan yang saya lakukan untuk mencapai target indikator kinerja individu ini adalah apa? Saya tuliskan dalam rencana aksi. Misalnya, saya klik OK, lalu Bapak Ibu saya hendak menambahkan rencana aksi saya. Klik OK, baik Bapak Ibu, seperti ini contohnya. Saya contohkan kembali untuk RHK, tersedianya dokumen WBK terkait penataan sistem manajemen. Saya kembali ke SKP saya. Untuk RHK dokumen WBK, saya memiliki 3 indikator kinerja individu. Yang pertama, daftar aktivitas operator setiap bulannya. Langkah atau hal atau pekerjaan yang saya lakukan untuk memperoleh daftar aktivitas operator Simpok ini setiap bulannya adalah, saya tambahkan sebagai rencana aksi. Contoh berikutnya untuk RHK yang ketiga, terkait tersedianya dokumen WBK terkait penataan sistem manajemen, saya kembali ke SKP saya. Bapak Ibu, kita melihat untuk RHK tersedianya dokumen WBK ini terdapat 3 indikator kinerja individunya. Yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Nah, untuk rencana aksinya, yang pertama, langkah atau pekerjaan atau aktivitas apa yang saya lakukan untuk memperoleh daftar aktivitas operator Simpok ini setiap bulan. Hal apa yang saya lakukan? Saya masukkan dalam rencana aksi, saya tambah. Ketepatan sudah ada, saya klik saja Bapak Ibu. Saya klik OK. Dia akan bertambah. Selanjutnya, karena RHK saya ini terdapat 3 IKI, saya akan menambahkan rencana aksi kembali untuk IKI rekapitulasi hasil monitoring pengisian capaian bulanan. Kalau yang ini tadi untuk aktivitas operator ya Bapak Ibu, sehingga saya tambahkan kembali, saya klik tambah, kemudian saya isi. Saya klik OK. Dan yang terakhir, terlaksananya penginputan data pada aplikasi Smart DJA. Saya kembali melihat SKP saya. Untuk Smart DJA, saya hanya memiliki 1 indikator kinerja individu dengan target 4 berkas dan dilaporkan setiap triwulanan. Sehingga langkah atau pekerjaan yang saya lakukan untuk dapat memperoleh metrik hasil penginputan ini, saya tuangkan dalam rencana aksi. Saya klik OK. Nah, baik Bapak Ibu, seperti ini tampilan rencana aksi yang sudah diisi. Untuk rencana hasil kerja yang kelima, saya tidak buat rencana aksinya karena memang RHK ini realisasinya ada di triwulan 4, sehingga untuk triwulan 1, triwulan 2, dan triwulan 3 nanti saya tidak akan mengisi rencana aksinya. Sebab rencana aksi atas RHK ini hanya kita isi pada IKI atau rencana hasil kerja yang memiliki realisasi pada triwulan berjalan.
Baik Bapak Ibu, demikian untuk pengisian rencana aksi. Selanjutnya kita masuk ke pengisian data dukung. Kembali ke menu dashboard tadi, Bapak Ibu silahkan klik kembali penilaian. Kemudian untuk triwulan pertama, tadi kita sudah isi rencana aksi. Selanjutnya untuk pengisian bukti dukung, klik bukti dukung. Tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Ini tadi rencana aksi yang sudah berhasil kita input, maka kolom ini sudah terisi. Selanjutnya, untuk bukti dukung dan realisasi ini harus kita isi. Bapak Ibu silahkan diisi sesuai dengan realisasi Bapak Ibu. Untuk bukti dukung, kita klik tambah. Bapak Ibu kita perhatikan kembali untuk indikator kinerja individunya. Yang pertama, saya terkait aktivitas operator simpek, bukti dukung saya beri nama data dukung. Oke, di sini sudah ada ya Bapak Ibu, dokumen triwulan 1. Untuk bukti dukung atau linknya, Bapak Ibu ingat Google Drive yang telah kita bagikan bulan sebelumnya. Silahkan Bapak Ibu kita ambil linknya dari situ. Tadi saya terkait IKI yang pertama. Nah Bapak Ibu, saya beri folder-folder sesuai dengan triwulan 1, 2, 3, dan 4, di mana triwulan 1 terdiri dari dokumen Januari, dokumen Februari, dan dokumen bulan Maret. Sehingga Bapak Ibu, link yang kita ambil adalah link triwulan pertama. Cukup sebagai pelihat. Saya kembali ke aplikasi, kemudian pasta. Lalu, oke. Baik, seperti ini Bapak Ibu, jika sudah selesai, sudah terinput, akan muncul seperti ini. Selanjutnya untuk realisasi, jadi Bapak Ibu karena ini adalah penilaian triwulanan, realisasi di sini adalah jumlah realisasi dalam bulan Januari, Februari, sampai dengan Maret. Artinya jumlah realisasi selama triwulan 1. Di sini realisasi saya adalah 3 dokumen. 1 dokumen bulan Januari, 1 bulan Februari, 1 bulan Maret, sehingga dijumlahkan sebanyak 3 dokumen. Dan sumber data saya itu adalah, dari mana kita memperoleh data atau memperoleh informasi terkait indikator kinerja individu kita tersebut. Sehubungan saya terkait aktivitas operator simpek, maka sumber data saya adalah aplikasi e-pegawai KKP. Jika sudah, klik OK. Baik Bapak Ibu, saya contohkan satu lagi. Bukti dukung. Untuk bukti dukung, rekapitulasi hasil monitoring pengisian capaian bulanan SKP. Ini adalah IKI yang ketiga. Klik tambah. Kita masukkan bukti data dukungnya. Ini adalah IKI saya yang ketiga. Triwulan 1. Klik OK. Nah, seperti ini Bapak Ibu sampai seterusnya. Saya ambil yang ini belum saya isi karena tadi realisasinya di triwulan keempat. Selanjutnya,
Oke, baik Bapak Ibu, seperti ini sudah selesai. Ini adalah capaian saya di triwulan 1. Oke, jika sudah, kita masuk pada tahap yang ketiga, Bapak Ibu, kembali ke menu dashboard, lalu penilaian. Jika tadi kita sudah mengisi rencana aksi, pengisian bukti dukung, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah feedback perilaku pegawai, di mana kita akan mengisi feedback perilaku untuk pegawai yang satu bidang dengan kita. Misalnya, saya berada di bagian umum, maka saya akan memberikan feedback untuk pegawai yang berada di umum. Saya contoh, saya akan memberikan feedback, saya akan isi semua yang hijau-hijau. Oke, Bapak Ibu cukup ditambah jempol atau Bapak Ibu silahkan diklik OK atau bagus, silahkan bisa menggunakan jempol saja, bisa menggunakan kata. Agar kita seragam, silahkan diisi dengan jempol atas atau jempol bawah saja ya Bapak Ibu. Silahkan diisi semuanya sebanyak 7 feedback. Bapak Ibu bisa memperhatikan indikator-indikator penilaiannya sebagai berikut. Baik Bapak Ibu, demikian pengisian kita untuk penilaian triwulan 1 tadi, rencana aksi, pengisian bukti dukung, dan feedback perilaku. Jangan lupa ya Bapak Ibu, untuk pengisian bukti dukungnya kita tetap menginput dokumen tersebut di dalam Google Drive yang telah diinformasikan di bulan sebelumnya. Jadi Bapak Ibu tetap mengupload dokumennya di Google Drive ini, kemudian linknya Bapak Ibu salin dan silahkan diinput di aplikasi e-Kinerja pada bagian pengisian bukti dukung, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Demikian Bapak Ibu, terima kasih.